Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naufal Ramdan Nafi Azami dengan NIM 2022 1011 0311 269. Di sini saya mendapatkan penugasan untuk membuat video dengan tema tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Di sini saya penugasannya diberikan oleh Bapak Yari Sadiel Fajrin SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Penologi Viktimologi kelas G. Pada video ini kita akan membahas secara komprehensif mengenai yang pertama tujuan pemidanaan, yang kedua pedoman pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau yang dikenal sebagai KUHP nasional. Materi ini penting karena KUHP baru mengubah paradigma pemidanaan dari sistem kolonial berbasis retribusi menuju sistem yang lebih seimbang antara keadilan restoratif, keadilan korektif, dan tetap mempertahankan aspek retributif secara terukur. Yang pertama, saya akan membahas paradigma baru pemidanaan dalam KUHP nasional. Peralihan dari KUHP kolonial ke KUHP nasional. Selama lebih dari 1 abad, tepatnya 107 tahun, sistem pemidanaan di Indonesia masih menggunakan Wetboek van Strafrecht atau KUHP peninggalan kolonial Belanda. Sistem pemidanaan pada masa tersebut dibangun dengan paradigma pembalasan atau punishment based. Artinya, tujuan utama pemidanaan hanya berfokus pada membalas perbuatan pelaku, bukan menyelesaikan akibat kejahatan itu sendiri. Untuk memperjelas perbandingan filosofinya dapat saya jelaskan dengan elemen pertama itu filosofi. KUHP lama kolonial menjelaskan retributive justice. Jadi kok KUHP lama kolonial itu pemidanaan itu adalah sebagai pembalasan tujuan utamanya. Yang elemen kedua itu peran korban. Peran korban di dalam KUHP lama itu hampir tidak dipertimbangkan. Yang selanjutnya tujuan. Tujuan dalam KUHP lama tidak diatur secara sistematis. Jadi tujuan itu maksudnya itu tujuan pemidanaannya itu tidak diatur secara sistematis di KUHP lama kolonial Belanda itu. Yang selanjutnya peran hakim. Dalam KUHP lama peran hakim itu menjatuhkan pidana berdasarkan minimum atau sampai dengan maksimum tanpa ruang inovasi. Yang terakhir jenis saksi. Penjara sebagai hukuman utama dan dominan. Jadi yang diutamakan dalam KUHP lama itu penjaranya itu yang diutamakan. Jadi efek dan masuk jadinya jadi numpuk kan di di lembaga permasyarakatan. Paradigma lama ini memiliki sejumlah persoalan serius, antara lain yang pertama overcapacity lembaga permasyarakatan. Nah, yang itu yang tadi saya bilang tadi ya. Karena hampir semua kejahatan berakhir dengan penjara. Yang kedua, tidak adanya mekanisme pemulihan korban, baik material maupun psikologis. Yang ketiga, minimnya ruang rehabilitasi bagi pelaku tertentu, misalnya pengguna narkotika, pelaku anak, atau pelaku kejahatan yang tidak berbahaya. Yang terakhir, ketiadaan tujuan pemidanaan yang jelas, sehingga penjara menjadi default tanpa pertimbangan fungsi sosial. Maka kebutuhan reformasi pemidanaan menjadi tidak dapat dihindari. Yang kedua, paradigma baru dalam KUHP nasional 2023, Balanced Criminal Justice Model. KUHP nasional kemudian memperkenalkan paradigma
baru yang disebut sebagai model sistem peradilan pidana berkeadilan seimbang, Balanced Criminal Justice Model. Paradigma ini tidak lagi mendapatkan pemidanaan semata sebagai pembalasan, melainkan sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, kemanfaatan, dan ketertiban hidup masyarakat. Terdapat 3 pilar pendekatan utama dalam pemidanaan baru ini. Yang pertama, model retributif. Makna dari retributif tersebut, pelaku tetap bertanggung jawab dan dihukum atas perbuatannya. Contoh implementasinya, korupsi, pembunuhan, tindak pidana berat. Selanjutnya, model restoratif. Makna dari restoratif itu memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Jadi contoh implementasinya melalui mediasi penal, restitusi, pemaafan yang sah. Yang terakhir, model rehabilitatif. Makna dari rehabilitatif itu mengubah perilaku pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya. Contoh implementasinya, rehabilitasi bagi pengguna narkotika, pelaku anak, pelaku cyberbullying ringan. Dengan paradigma ini, KUHP baru memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim dalam memilih model pemidanaan yang paling relevan berdasarkan yang pertama, tingkat kesalahan pelaku. Yang kedua, kerugian yang ditimbulkan. Yang ketiga, kepentingan korban dan masyarakat. Yang keempat, potensi rehabilitasi pelaku. Yang terakhir, tujuan jangka panjang ketertiban sosial. Mengapa paradigma baru ini penting? Karena kejahatan dalam masyarakat tidak hanya menghasilkan pelaku, tetapi juga korban dan kerusakan sosial. Maka pemidanaan kini diarahkan untuk yang pertama, mencegah kejahatan lewat efek jerah. Yang kedua, memulihkan korban secara adil. Yang ketiga, membantu pelaku kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Yang terakhir, menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku. Model ini selaras dengan nilai-nilai hukum nasional, khususnya prinsip humanisme, keadilan korektif, dan keseimbangan antara moralitas, budaya, dan HAM. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional menurut pasal 54. Pasal 54 KUHP baru menyatakan bahwa pemidanaan bukan lagi sekedar bentuk pembalasan negara terhadap pelaku kejahatan, tetapi merupakan instrumen untuk mencapai keadilan substantif, keseimbangan sosial, dan pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Terdapat 5 tujuan utama yang akan kita bahas secara komprehensif berikut ini. Yang pertama, pencegahan terjadinya tindak pidana. Preventive function. Fungsi pencegahan dalam hukum pidana dikenal sebagai deterrence theory dan terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, bentuk pencegahan general deterrence. Tujuan general deterrence itu menciptakan efek jerah di masyarakat. Sasarannya general deterrence itu publik dan secara luas. Selanjutnya, bentuk pencegahan special deterrence. Tujuan special deterrence mencegah pelaku mengulangi kesalahan. Sasarannya individu dan pelaku. Landasan teoritis, teori ini dikembangkan oleh para pemikir seperti Jeremy Bentham, Cesare Beccaria, dan von Hertz, yang menekankan bahwa masyarakat perlu mengetahui konsekuensi hukum agar otomatis menghindari perilaku kriminal. Contoh implementasi pidana ujaran kebencian, hate speech, dijatuhkan bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan pesan bahwa tindakan tersebut mengancam ketertiban publik dan nilai pluralisme. Yang kedua, pidana korupsi. Dengan ancaman tinggi bertujuan mencegah pejabat publik yang lain melakukan hal serupa. Hal serupa itu ya yang korupsi tadi itu ya. Dengan demikian, pidana berfungsi sebagai early warning system bagi masyarakat.
Yang kedua, mengoreksi pelaku, korektif atau rehabilitatif justice. Pendekatan ini menggeser paradigma bahwa penjara adalah solusi utama. Pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga dibina dan diarahkan agar tidak mengulangi tindakannya. Teori kriminologi yang relevan. Yang pertama, teori rehabilitation theory. Makna dari rehabilitation teori itu, kejahatan dipandang sebagai gangguan perilaku yang dapat diperbaiki. Relevansinya, pelaku diberi terapi, konseling, dan pendidikan. Yang kedua, teori behavioral correction model. Makna dari behavioral correction model itu, perubahan perilaku dapat diprogram melalui intervensi sistematis. Relevansinya, rehabilitasi berbasis psikologi dan rehabilitasi berbasis sosial. Yang ketiga, yang terakhir adalah teori social reintegration theory. Makna dari social reintegration theory itu, pelaku harus kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Relevansinya, pelatihan vokasional dan pembimbingan sosial. Contoh implementasinya, yang pertama, pengguna narkotika diarahkan ke pusat rehabilitasi medis dan sosial, bukan dimasukkan ke dalam penjara. Jadi kita melihat dari rehabilitasi ini, biasanya pengguna narkotika itu ada perkembangan atau tidak, jangan langsung dimasukkan ke dalam penjara. Yang kedua, pelaku bullying remaja mendapatkan konseling psikologi, bukan langsung dikenakan pidana. Karena pelaku bullying ya juga gimana ya jelasinnya ya. Ya sama-sama juga dapat di rehabilitasi. Jadi psikologinya itu kayak kita terapi gitu. Ya contoh seperti itulah. Fokusnya adalah perbaikan manusia, bukan sekedar penghukumannya saja. Selanjutnya, menyelesaikan konflik akibat tindak pidana. Dalam konteks hukum nasional, pendekatan ini mengadopsi konsep restoratif justice atau biasa disingkat RJ, yang berasal dari nilai-nilai. Yang pertama, nilai hukum adat Nusantara. Yang kedua, nilai musyawarah mufakat. Yang ketiga, prinsip delik adat sebagai perbuatan melanggar keseimbangan. Mekanisme praktis restoratif, yang pertama, langkah pertemuan pelaku korban, tujuannya menciptakan komunikasi yang terbuka. Langkah kedua, pengakuan kesalahan, tujuannya mengembalikan martabat korban. Yang ketiga, langkah penyelesaian ganti rugi, tujuannya mengembalikan keadaan sedekat mungkin sebelum tindak pidana. Langkah yang terakhir adalah akta atau kesepakatan perdamaian, tujuannya legitimasi formal dan moral. Contohnya, kasus penganiayaan dalam lingkungan keluarga atau antar warga. Yang kedua, penipuan ringan atau pencurian ringan yang dapat diselesaikan melalui penggantian kerugian. Prinsipnya, yang rusak bukan hanya norma hukum, tetapi hubungan sosial dan harus diperbaiki. Yang keempat, memulihkan keseimbangan. Tujuan ini merupakan bentuk abstrak dari keadilan substantif dalam hukum pidana Indonesia. Pemidanaan diarahkan untuk memulihkan relasi yang dipulihkan antara pelaku dan korban. Maknanya pemulihan kerugian dan perasaan. Relasi yang dipulihkan kedua itu adalah antara pelaku dan masyarakat. Maknanya pengembalian rasa aman antara pelaku tersebut dengan masyarakat agar masyarakat menganggap pelaku ini sudah benar-benar taubat. Yang ketiga, antara individu dan negara. Maknanya peneguhan kewibawaan hukum. Nilai filosofis, tujuan ini sejalan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemidanaan harus menghasilkan harmoni sosial, bukan sekedar penderitaan pelaku. Yang kelima, mendorong rasa tanggung jawab pelaku.
Pemidanaan tidak berhenti pada penghukuman tetapi mendorong pelaku bertanggung jawab secara moral, sosial, dan hukum. Bentuk-bentuk tanggung jawab: yang pertama, mengakui kesalahan; yang kedua, meminta maaf kepada korban; yang ketiga, mengganti kerugian materi atau imateri; yang keempat, melakukan kerja sosial; yang kelima, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan. Contohnya, kerja sosial memberikan fasilitas publik. Yang kedua, pernyataan permintaan maaf terbuka bagi pelaku pencemaran nama baik atau cyber harassment. Tujuannya bukan hanya memperlakukan tetapi menyadarkan dan mengembalikan pelaku sehingga ia kembali menjadi bagian dari masyarakat. Pedoman pemidanaan menurut pasal 55 sampai dengan pasal 62. Yang pertama, faktor kesalahan: dolus atau culpa, atau terpaksa, atau tekanan, atau psikososial. Landasan dan maknanya: KUHP memerintahkan hakim mempertimbangkan bentuk kesalahan, apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja, dolus karena kelalaian, culpa dipaksa atau di bawah pengaruh tekanan atau koersi yang mengurangi tanggung jawab. Bentuk ini karena menentukan unsur moral dan blameworthiness. Apa yang diperiksa hakim? Yang pertama, yang diperiksa hakim, bukti niat. Bukti niat itu berupa surat, pesan, saksi, modus operandi. Yang kedua, keberadaan unsur kelalaian. Apakah standar kehati-hatian dipenuhi? Yang ketiga, adanya paksaan fisik atau psikologis. Threat atau durs yang memenuhi syarat pembenar atau pengurang. Yang terakhir, konteks mis, peran pembuat rencana versus pelaksana minor. Cara menimbang: dolus penuh atau cenderung memperberat, yaitu pidana utama, kemungkinan pidana penjara; culpa, kelalaian ringan, dapat meringankan; pidana alternatif, denda, kerja sosial; paksaan atau durs yang memenuhi syarat pembenar, bisa menghapus atau mengurangi pidana. Yang terakhir, tekanan sosial atau psikologis. Mis, korban asuhan, tekanan kelompok, biasanya mengurangi tingkat kesalahan jika terbukti kuat. Contoh, pembunuhan berencana. Dolus memberatkan. Dolus itu kayak pidana yang sengaja lah. Yang kedua, kecelakaan lalu lintas karena kelalaian. Kelalaian kan tadi sudah saya jelaskan, culpa, bisa dijatuhi pidana kurungan ringan atau kewajiban ganti rugi. Yang terakhir, pencurian oleh orang dalam tekanan luar biasa, ancaman terhadap keluarga atau kemungkinan remisi hukuman atau pengalihan ke program pemindahan. Yang kedua, motif dan tujuan pelaku, landasan dan makna. Motif, alasan melakukan, dan tujuan, apa yang ingin dicapai. Memberi konteks moral dan sosiologis. KUHP meminta pertimbangan motif karena motif yang nobel. Survival, tekanan ekonomi darurat. Berbeda implikasinya dengan motif mencari keuntungan atau menyengaja menciptakan bahaya. Apa yang diperiksa hakim? Yang pertama yang diperiksa hakim adalah keterangan terdakwa, bukti pendukung, transaksi, komunikasi, latar ekonomi atau sosial. Yang kedua, apakah tindakan bagian dari modus operandi kriminal terorganisir, bisnis atau kejahatan, atau tindakan individual untuk bertahan hidup. Cara menimbang: motif survival atau keadaan darurat, meringankan, hakim dapat memilih alternatif non-penal atau hukuman ringan. Yang kedua, motif keuntungan atau eksploitasi, itu biasanya memberatkan. Yang terakhir, motif ideologis atau terorisme, biasanya memperberat karena dampak sosial luas. Contoh perbandingan singkat, mencuri roti karena kelaparan. Dia mencuri roti kan alasannya kelaparan, jadi hakim dapat meringankan tersebut. Yang kedua, mencuri untuk modal jaringan kriminal. Mencuri untuk modal jaringan kriminal, kan tujuannya jelas, itu untuk membangun jaringan kriminalnya lebih luas, jadi kan hakim wajib memberatkan. Yang ketiga, dampak bagi korban, ekonomi, psikologis, medis, sosial. Landasan dan makna: KUHP baru menempatkan korban sebagai objek yang perlu dipertimbangkan, bukan hanya nilai materi tapi juga kerusakan imaterial, trauma, reputasi.
Dampak inilah yang mendorong arah remedial, restitusi, kompensasi, dan institusi pidana. Apa yang diperiksa hakim? Bukti kerugian materi, yaitu kwitansi, appraisal. Yang kedua, bukti kerugian medis atau psikologis, surat dokter, psikiater. Apa yang diperiksa hakim dengan dampak sosial? Pemecatan, stigma, hilangnya mata pencarian. Yang terakhir, keinginan korban. Apakah korban ingin penyelesaian restoratif? Selanjutnya, cara menimbang dampak berat, kematian, cacat permanen, kehancuran ekonomi, memperberat hukuman dan meningkatkan kemungkinan pidana pengganti atau kompensasi yang lebih besar. Dampak ringan dan adanya restitusi cepat bisa meringankan pengurangan hukuman atau alternatif pidana. Contoh, penganiayaan yang menyebabkan cacat, hukuman penjara signifikan plus kewajiban untuk ganti rugi. Yang kedua, penghinaan ringan yang cepat didamaikan, denda atau kerja sosial. 4. Riwayat hidup pelaku, residivisme, usia, tanggungan, latar sosial ekonomi. Landasan dan maknanya, riwayat hidup memberi gambaran resiko residivisme, kapasitas korektif, dan kebutuhan perlakuan khusus. Anak penyandang disabilitas, kepala keluarga tunggal, KUHP meminta pertimbangan faktor-faktor ini untuk memastikan putusan proporsional. Apa yang diperiksa hakim? Yang pertama, catatan kriminal itu rekam jejak residivis. Yang kedua, usia anak di bawah umur diberi perlakuan berbeda. Yang ketiga, kondisi keluarga dan tanggungan ekonomi. Yang keempat, pendidikan, pekerjaan, potensi reintegrasi. Cara menimbang residivis memberatkan kecuali bukti rehabilitasi nyata. Yang kedua, pemula atau pertama kali mendukung pemaafan atau hukuman rehabilitatif. Yang ketiga, anak atau remaja peralihan ke sistem peradilan pidana anak. Fokus rehabilitasi. Orang yang menjadi penopang keluarga dapat menjadi faktor meringankan jika hukuman berat menyebabkan kerusakan yang tidak proporsional pada pihak ketiga. Contoh, residivis curanmor, hukuman lebih berat. Terdakwa pertama kali kepala keluarga tunggal, hakim mungkin bilik kerja sosial plus kewajiban restitusi. Yang terakhir, upaya pemulihan oleh pelaku, permintaan maaf, restitusi, mediasi penal, reintegrasi. Landasan dan makna, KUHP mengapresiasi inisiatif pelaku untuk memulihkan keadaan. Upaya ini dapat menjadi dasar pengurangan pidana atau pengalihan ke mekanisme restoratif. Hal ini mewujudkan tujuan pemidanaan yang restoratif dan korektif. Apa yang diperiksa hakim? Bukti konkret, pembayaran restitusi, sertifikat penyelesaian mediasi, surat permintaan maaf yang tulus atau terukur. Yang kedua, keseriusan dan kontinuitas usaha reintegrasi. Cara menimbang, upaya nyata dan cepat dapat mengurangi ancaman pidana, bahkan dapat membuka opsi surut pidana penjara ke pidana kerja sosial atau pemindahan upaya setengah hati atau manipulatif. Tidak diberatkan, hakim akan lihat bukti jangka panjang. Contoh, pelaku penipuan yang secara mengembalikan uang dan menandatangani restitusi, pengurangan hukuman. Yang kedua, pelaku kekerasan yang menyelesaikan mediasi keluarga dan mengikuti konseling. Kemungkinan pengalihan ke program rehabilitatif. Prinsip praktis penjatuhan pidana. Bagaimana hakim menimbang sesuatu waktu. Tahap pertama, penentuan pertanggungjawaban. Apakah terdakwa memenuhi unsur pidana? Fakta, alat bukti. Tahap kedua, penilaian fakta aggravating atau mitigating. Bentuk kesalahan, dolus atau culpa, motif, rencana, dampak korban, riwayat hidup, dan upaya pemulihan. Tahap ketiga, pilihan saksi. Jika tujuan pemidanaan lebih tepat, restitutif atau rehabilitatif, hakim memiliki hukuman alternatif, denda kerja sosial, rehabilitasi, mediasi penal. Jika tujuan preventif atau retributif dominan, pidana penjara atau kombinasi. Tahap terakhir, tahap 4, proporsionalitas dan keadilan. Pastikan hukuman tidak berlebihan, memperhatikan prinsip humanisme dan kepentingan korban atau masyarakat. Selanjutnya, pertama saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Ya, jadi dalam kesimpulan ini KUHP 2023 itu menjadi tonggak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia untuk
Pertama kalinya, sistem pemidanaan tidak lagi menempatkan penjara dan pembelasan seperti zaman KUHP kolonial Belanda. Ya, jadi sebagai orientasi utama tetapi bergerak menuju paradigma hukum yang lebih humanis, lebih terukur dan berbasis pedoman, berorientasi pemulihan atau restoratif justice, tidak lagi menghukum tanpa arah. Jadi kesimpulan utamanya, pemidanaan kini bukan lagi sekedar menghukum tetapi mengembalikan keseimbangan sosial, memulihkan korban dan membina pelaku agar kembali menjadi bagian masyarakat yang produktif. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.